Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Gifari dengan NIM 2351 2020 7111 073. Berasal dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS pengantar ilmu komunikasi. Langsung saja kita kepada soal yang pertama. Jelaskan komunikasi terkait aksioma, isu substansi, isu definisi, isu metodologi dengan menuju kepada artikel bawah beradak. Menurut artikel bawah beradak, dalam artikel ini juga dijelaskan tentang kelompok-kelompok aksioma. Kita masuk kepada aksioma. Aksioma itu menuju kepada suatu kepercayaan yang luas, menyangkut struktur fungsional dan juga tata bahasa. Ada 7 aksioma. Yang pertama, 1A. Communication is the transmission and reception of information. Maksudnya di sini adalah komunikasi itu sebagai transmisi atau pertukaran informasi antara si pengirim pesan informasi terhadap si penerima pesan. Yang kedua, 1B. Communication is the generation of meaning. Komunikasi itu pembentukan makna atau menghasilkan suatu makna. Maksudnya, pesan yang disampaikan oleh si pengirim kepada penerima maupun sebaliknya akan menghasilkan suatu arti atau makna. 2A. Communication is individual's behavior. Komunikasi itu menyangkut pada perilaku atau yang bisa kita sebut behavior. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda dalam menyampaikan suatu pesan yang bisa kita sebut dengan komunikator. 2B. Communication is the relationship among behaviors. Maksudnya di sini, komunikasi itu berupa hubungan atau interaksi yang timbal balik antara pihak yang sedang berinteraksi, yaitu antara si pengirim dan juga penerima pesan. Yang ketiga, 3A, human communication is unique. Komunikasi manusia yang unik di mana di sini manusia bisa berkomunikasi menggunakan simbol-simbol. 3B, human communication is a form of animal communication. Komunikasi manusia bentuk dari komunikasi dari revolusi hewan, salah satunya simpanse. 4A, communication is processual. Komunikasi itu suatu proses yang sedang berlangsung, berkaitan dengan waktu dan tentunya bersifat dinamis. 4B, communication is static. Komunikasi itu bersifat statis. Yang kelima, communication is 5A, communication is contextualized. Maksudnya, komunikasi itu terikat dengan suatu situasi atau kondisi. 5B, communication is non-contextualized. Komunikasi itu tidak perlu memperhatikan situasi atau tidak harus terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitar. 6A, human beings cannot not communicate. Maksudnya di sini, manusia itu harus atau perlu adanya suatu komunikasi agar bisa memproduksi suatu makna tadi. Yang keenam, selanjutnya 6B, human beings can not communicate. Seorang manusia bisa saja untuk memilih untuk tidak melakukan komunikasi, dikarenakan kemungkinan nantinya akan menghasilkan suatu informasi yang mungkin bisa jadi salah. 7A. Communication is a ubiquitous on and powerful force in society. Komunikasi itu merupakan kekuatan dasar dari individu ke masyarakat, maupun dari masyarakat ke individu. Komunikasi itu ada dalam seluruh aspek dan juga mampu merubah aspek itu sendiri. 7B, yang terakhir dari aksioma ini, communication is among many forces in society and relatively weak one. Komunikasi itu termasuk kekuatan yang relatif lemah, karena komunikasi itu meliputi hanya salah satu pihak saja. Selanjutnya kita masuk kepada isu substansi. Maksudnya di sini, substansi adalah hubungan antara komunikasi dengan filsafat dan juga komunikasi dengan psikologi, yang dimana dalam komunikasi terdapat pesan-pesan apa yang disampaikan atau berkaitan dengan isi pesan. Selanjutnya kita masuk kepada isu definisi. Yang pertama, intensionalitas bisa didefinisikan sebagai kesadaran. Yang kedua, perilaku simbolik adalah komponen penting dari konsep komunikasi yang menuju kepada penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gerakan tubuh, dan tanda-tanda lainnya. Selanjutnya kepada isu metodologi. Yang pertama, ada keterkaitan antara komunikasi, filsafat, dan juga psikologi. Yang kedua, peraturan, batasan, dan strategi. Yang ketiga, konsep diri di dalam komunikasi. Soal yang kedua, jelaskan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu mulai berkembang sejak zaman Yunani kuno, di mana tokoh yang berperan besar di sini adalah bernama Aristoteles. Pada zaman ini menggunakan tradisi retorika, yaitu komunikasi yang berupaya mempengaruhi menggunakan kata-kata atau ucapan yang merupakan suatu hal yang biasa yang bisa berpengaruh besar. Selanjutnya disebut periode konsolidasi.
tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu komunikasi pada tahun ini adalah Wilbur Scrum, yang dimana pada tahun ini, yaitu pada tahun 1947, Scrum ini ditunjuk sebagai direktur dari Institute of Communication Research, dan juga ada beberapa tokoh seperti Harold de Lasswell, Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin, dan Carl Hovland, di mana mereka telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mendirikan program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan komunikasi, salah satunya seperti Humas. Selanjutnya soal yang ketiga, jelaskan mazhab komunikasi. Jadi yang pertama ada mazhab Chicago School, di mana mazhab ini berasal dari negara Amerika Serikat, di mana penelitiannya merujuk kepada pemecahan kriminal prostitusi yang sedang berlangsung di Amerika. Yang kedua, Frankfurt School, mazhab Frankfurt yang sering mencakup ilmu-ilmu sosial seperti psikologi dan sosiologi, di mana mazhab ini berfokus pada komunikasi sebagai elemen sentralnya. Menurut pandangan mazhab ini, media massa memiliki potensi yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat dan membentuk opini publik. Yang keempat, jelaskan 7 tradition dalam ilmu komunikasi. Yang pertama ada retorikal atau retorika, di mana yang kedua ada semiotik atau semiotika, yang ketiga ada fenomenologi atau fenomenologi, yang keempat cybernetik atau sibernetika, yang kelima sosiopsikologi, yang keenam sosiokultura, yang ketujuh adalah kritis. Kita masuk kepada 7 tradition yang pertama, yaitu retorika, di mana komunikasi sebagai sesuatu seni yang praktis. Yang kedua, tradition yang kedua, semiotik atau semiotika, di mana tradisi komunikasi menggunakan simbol atau tanda untuk menghasilkan suatu makna. Yang ketiga adalah fenomenologi, komunikasi melalui dialog, di mana komunikasi melakukan melalui dialog. Yang keempat, sibernetik, itu berhubungan dengan media ataupun penyaluran informasi. Yang kelima adalah sosiopsikologi, di mana komunikasi mengacu pada interaksi atau sikap atau perilaku individu. Yang keenam ada sosiokultural, di mana komunikasi sebagai pembentuk dari perekat masyarakat. Yang ketujuh, 7 tradition adalah kritikal atau kritik, di mana 7 tradition ini berkaitan dengan suatu konflik. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kelima, jelaskan paradigma dalam ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama adalah positivistik, di mana definisinya adalah cara berpikir atau cara pandang yang mengacu pada realita dan fakta isu sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua ada interpretatif, adalah ilmu sosial yang melakukan tindakan yang menghasilkan suatu makna. Yang ketiga adalah critical social science, berkaitan dengan pendekatan konflik yang bersifat mendominasi maupun terdominasi, di mana di sini para ilmuwan berpihak kepada pihak yang lemah. Yang keempat adalah postmodern, di mana merupakan paradigma yang menolak berbagai macam ideologi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang keenam, tokoh-tokoh ilmu komunikasi. Ada Harold Drake Lasswell, ada Carl Hovland, ada Paul F. Lazarsfeld, dan juga Kurt Lewin. Yang pertama kita akan masuk kepada Harold Drake Lasswell, di mana dia merupakan tokoh politik dengan latar belakang ilmu politik, di mana ia mendalami kajian tentang propaganda. Yang kedua adalah Carl Hovland, merupakan tokoh psikologi yang mengembangkan teori tentang perubahan sikap. Yang ketiga ada Paul F. Lazarsfeld, di mana tokoh ini memiliki latar belakang ilmu matematika terapan. Yang keempat adalah Kurt Lewin, di mana dia termasuk tokoh ahli psikologi. Oke. Next, selanjutnya kita masuk kepada soal ketujuh, jelaskan sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Nah, jadi ilmu komunikasi Indonesia berkembang pada tahun 1948, yang dimana pada tahun ini studi komunikasi diselenggarakan oleh UGM, yaitu Universitas Gadjah Mada, dengan nama prodi ilmu penerangan. Kemudian pada tahun 1955, ilmu penerangan ini diganti menjadi publisistik yang orientasinya kepada radio. Nah, kemudian juga diganti jadi perubahan menjadi komunikasi. Nah, Indonesia memiliki tokoh yang sangat berpengaruh di dalam bidang ilmu komunikasi. Salah satunya adalah Profesor M. Alwi Dahlan, yang merupakan doktor komunikasi pertama, yang dimana ia memperkenalkan ilmu komunikasi sendiri melalui FISIP UI, yang dimana ia sudah dikenal di perguruan tinggi sebagai studi ilmu komunikasi. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ke-8, jelaskan pengertian komunikasi sebagai transmisi dan ritual. Yang pertama, komunikasi sebagai transmisi.
Maksudnya adalah komunikasi ini antara si pengirim pesan dengan penerima pesan yang informasinya berasal dari sumber, kemudian disalurkan. Komunikasi yang dilakukan secara satu arah atau linear. Sebenarnya komunikasi sebagai ritual. Itu komunikasi yang menghasilkan suatu makna di mana dalam komunikasi ini tidak memberikan informasi akan tetapi menghadirkan kembali kepercayaan seperti adanya pelaksanaan upacara suci yang dimana upacara suci ini termasuk ke dalam ritual. Oke, nah ini daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Oh, baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.